Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan tentang materi sistem dan instalasi tata udara, pemasangan AC split. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Ini alur kerjanya sebenarnya sudah sangat lengkap. Hanya ini disingkat saja. Nanti bisa diperhatikan kembali. Nah, kita masuk ke bagian detail hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Pertama, jadi sehubungan dengan lokasi instalasi. Yang perlu diperhatikan, satu, tempatnya harus memungkinkan kita melakukan servis atau perawatan. Kemudian yang kedua, bagaimana AC bisa beroperasi di tempat tersebut secara maksimal. Contoh di sini, pastikan tidak ada benda yang menghalangi, misalnya lemari di bawahnya. Kemudian dipasang sebaiknya memanjang, jadi seluruh area bisa tercover, ya, karena hembusan sunyi akan memanjang. Kemudian, nah ini yang penting, nanti ini adalah jarak minimal ya. Jadi dari unit AC ke atas ke plafon 75 mm atau 7,5 cm. Bukan 75 cm ya, tapi 7,5 cm. Kemudian bagian kiri dan kanannya juga diberi jarak, ini minimal 50 mm atau 5 cm. Jadi biar apa? Biar sirkulasi udaranya bisa berjalan lancar. Dari inlet, dari atas itu bisa masuk, kemudian nanti keluar sudah dingin begitu. Nah, ini untuk pemasangan outdoor yang perlu diperhatikan. Ini saat outdoornya menghadap ke sisi luar, di belakang ini minimal 5 cm ya. Kemudian saat outdoornya menghadap dinding, ini minimal 1 meter. Jadi di depannya ini usahakan 1 meter. Agar apa? Agar panasnya bisa terbuang dengan baik. Jika panasnya tidak terbuang dengan baik, jadi perpindahan panas dari indoor ke outdoor akan terganggu. Ya, bisa jadi nanti lama-lama unitnya overheat atau overload. Kepanasan akhirnya rusak karena kinerja pendinginannya tidak tercapai. Ini untuk dikelilingi 3 dinding, sebelah kiri 5 cm, yang atas 15 cm, ya, yang bawah ini 30 cm. Ini untuk outdoor ya, gitu. Jadi kalau dikelilingi 3 dinding, jadi belakangnya segini, 15 cm, sampingnya segini, depannya segini. Artinya yang sebelah sini masih terbuka, jadi sirkulasinya masih bisa. Oke, ini untuk 2 dinding, seperti ini. Ini yang dinding sebelah kiri, ini dinding sebelah kanan. Oke, lanjut. Kemudian material yang diperlukan untuk pengerjaan instalasi. Yang pertama pipa refrigeran, biasanya bahannya pipa tembaga ya. Nanti setiap ini kan menggunakan materi Daikin. Jadi untuk unit yang lain pun biasanya pabrikan punya masing-masing standarnya. Nah, di sini ketebalan minimal untuk AC Daikin yang jenis ini itu 0,8. Jadi ini tebal sekali. Biasanya merek Huda, Tateyama gitu ya yang 0,8. Ini karena apa? Karena dia menggunakan R32 itu tekanannya tinggi. Bisa di atas 150 PSI kan. Lanjut, insulasi pipa refrigeran. Bahan-bahannya bisa nitrile foam rubber, EPDM, synthetic rubber. Ya, ini isolasinya. Kalau kita beli pipa AC, yang sering kita lihat itu sudah ada isolasinya. Tetapi nanti saat kita menggunakan atau mengerjakan sistem tata udara komersial, yang misalnya VRV atau split duct yang untuk gedung, itu biasanya kita beli terpisah. Jadi pipa telanjang sendiri, baru nanti kita beli isolasi sendiri. Nah, itu ada aturannya ya. Jadi ketebalannya minimal misalnya setidaknya di sini 2 cm. Untuk apa? Biar tidak terjadi kondensasi. Kondensasi itu apa ya? Seperti mengembun-ngembun itu kan nggak boleh. Ya, akan mengurangi kapasitas pendinginan. Kemudian drain.
Material drainnya ada yang dari PVC, ya pipa PVC, kemudian ini extension drain hose, ini untuk perpanjangan. Ini misalnya untuk menghubungkan dua selang begitu. Kemudian, nah ini insulation drain hose. Jadi drainnya ada insulasinya juga, ya. Insulasi itu ada bagian luarnya, gitu. Kemudian material kabel. Nah, ini penting untuk pemilihan kabel. Jadi kabel itu ada yang memang benar-benar kualitasnya baik, ada yang biasanya disebut kabel banci ya. Itu ukurannya macam-macam. Biasanya disarankan untuk AC yang ukuran split itu minimal 1,5 mm untuk ukurannya dan bagusnya di ukuran 2,5. Nah, ini untuk material kabel di sini ada simbol-simbolnya, artinya apa? Kalau V misalnya vinyl klorid gitu. Kalau C berarti crosslink polyethylene gitu, ya. Nah, ini isolasi bagian luar, ini kabel serabutnya, ini isolasi bagian dalamnya. Lanjutnya ansor atau visor ya. Tuh, lanjut. Nah, pekerjaan pemipaan atau pekerjaan perpipaan itu artinya kita penanganan pipanya bagaimana, itu ada prinsip dasar yang harus terpenuhi. Satu, kering. Artinya di dalam pipa itu harus kering, tidak ada air ataupun lembab. Lembab aja nggak boleh, ya. Kemudian tidak ada debu, kemudian tidak ada kebocoran saat melakukan penyambungan. Makanya sangat penting untuk melakukan vakum, ya. Untuk vakum itu harus. Apalagi untuk unit yang R32, R410. Lanjut, pekerjaan perpipaan. Nah, ini saat masang itu bagaimana? Saat memasukkan pipa melalui dinding, pastikan untuk menutup kap pada ujung pipa. Ini ditutup, ya. Bisa pakai isolasi misalnya. Jadi saat masuk itu tidak ada serpihan dinding yang masuk debu-debunya. Kalau ini kan nanti masuk ke flaringan nih. Nah, kalau seperti ini nanti bisa jadi saat vakum dia tidak ketarik. Belum tentu bisa tertarik oleh vakum. Kemudian tidak diletakkan di tanah secara langsung, jadi tetap ditutup. Ya, kalau ini kan nanti bisa penyok flaringnya. Ataupun nanti jadi pipanya kemasukan debu juga. Kemudian saat kita melakukan reamer, ya, diraut, itu habis dipotong kan itu harus diraut. Itu pastikan posisi pipa menghadap ke bawah ya. Nanti ini praktek ini harus. Jadi nggak boleh kita ngeraut pipa, pipanya kita arahin ke atas. Kenapa? Debu raut itu akan masuk ke pipa kembali. Jadi dia kalau diarahin ke bawah, harapannya debunya itu turun, terbawa gravitasi. Nah, ini yang salah, ini hadap atas. Yang benar harap ke bawah. Nah, saat misalnya hari-hari hujan, ya pastikan itu ditutup. Ya, sebaiknya kalau pipa terbuka ya menghadap ke samping atau yang paling bagus menghadap ke bawah gitu. Nah, ini saat kita menyimpan pipa atau pekerjaan pipa ya jangan sampai model pipanya terbuka ya. Ini kalau terbuka itu lama-lama debu masuk. Ini sering terjadi di bengkel kita juga. Terkadang kita lupa. Setelah motong dipakai praktek itu nggak ditutup lagi. Ya, itu memang resikonya nanti mungkin jangka beberapa waktu ya. Nanti kita saling mengingatkan bareng-bareng untuk bekerja secara benar. Nah, ini yang sering menurut saya, sering salah arti saat kita masang biar nggak bocor, biasanya dimiringin AC-nya. Padahal itu salah. Karena apa? Karena pabrikan itu sudah membuat aliran drain itu ya nanti otomatis dia akan mengalir ke kanan atau ke kiri. Jadi dia ada dua lubang di sini. Kalau kita mau pakai bukaan kiri, berarti nanti yang kiri dibuka. Ini ada tutupnya. Kalau mau pakai bukaan kanan, ini dibuka, ini ditutup. Dan masangnya itu harus pakai water pass. Lurus aja, jangan seperti ini. Jadi unit AC-nya biarkan lurus. Dia akan otomatis untuk mengalir. Nih, dia udah miring. Seperti ini ya. Dia udah ada gradien miringnya. Dia otomatis dia akan miring. Justru kalau kita pasang miring, bisa jadi dia airnya malah nggak ngalir. Oke. Ini sangat sering terjadi saat kita baru masang AC. Kemudian, ini
kemiringan pipa ya, yang nggak boleh seperti ini. Jadi pipanya harus miring ke bawah, nggak boleh kebuang seperti ini. Kemudian di bawah juga tidak boleh masuk ke air, ya, karena nanti apa? Nanti jenuh di sini. Dia nggak akan kebuang airnya, ya. Akhirnya apa ya? Di sini nanti bisa bau, bisa ngelumut. Akhirnya nanti netes di indoor itu biasanya seperti itu. Nah, ini kalau sudah dipasang di rumah, proses ujung pipa drainnya jangan langsung dimasukkan ke apa ini namanya? Selokan ya. Selokan atau saluran pembuangan. Itu nggak boleh. Karena apa? Nanti ya masuk bau-baunya juga masuk. Gitu. Jadi bisa jadi aslinya kita udah cuci-cuci, bersih, kok masih ada bau ya? Karena bisa jadi pembuangannya di sini. Gitu. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bikin pendek-pendek saja ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.